Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi pembelajaran kita kali ini akan melanjut dari video pembelajaran sebelumnya tentang masa praaksara. Nah, kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, praaksara itu berasal dari dua suku kata. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Maka masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan, atau lebih kita kenal sebagai manusia purba. Nah, kapan masa itu berlangsung? Itu pada masa Neozoikum, pada masa tersiernya, sehingga abad kelima sebelum Masehi, sampai ditemukannya prasasti batu tulis ketika itu dari kerajaan Kutai. Nah, itu selintas tentang pengertian dari masa praaksara yang kita sudah bahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, materi kita kali ini dalam masa praaksara yaitu mengenal manusia purba. Nah, ada beberapa orang peneliti yang sudah meneliti di Indonesia yang terkenal itu. Yang pertama ada Eugene de Bois. Nah, Eugene de Bois ini berhasil menemukan Homo wajakensis. Kemudian beliau juga menemukan Pithecanthropus erectus. Kemudian ada von Koenigswald. Nah, von Koenigswald ini menemukan Homo erectus, Meganthropus, dan menemukan Homo sapiens di beberapa tempat. Nah, kita lanjut ke mengenal jenis dan ciri dari manusia purba tersebut. Nah, ada beberapa manusia purba yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penemuan dari von Koenigswald, yaitu Meganthropus paleojapanicus. Nah, Meganthropus paleojapanicus ini diperkirakan hidup 1 juta tahun yang lalu. Kita artikan dulu dari bahasanya. Mega itu besar, tropus itu manusia, paleo itu tua, Javanicus dari Jawa. Maka disimpulkan Meganthropus paleojapanicus yaitu manusia purba raksasa yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, itu diartikan. Maka kita lihat cirinya. Yang pertama yang pasti adalah berbadan besar. Kemudian dari penemuannya itu memiliki tulang pipi yang sangat tebal, kemudian otot rahang yang sangat kuat, kemudian dagu belum memiliki dagu, kemudian hidungnya lebar, memiliki tonjolan di keningnya, kemudian belakang kepalanya itu masih menonjol, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, kemudian memiliki volume otak sebesar 900 cc. Nah, diperkirakan Meganthropus paleojapanicus ini memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian penemuan selanjutnya adalah ada Pithecanthropus erectus. Nah, ini hasil penemuan dari Eugene de Bois ya. Pithecanthropus erectus ini ditemukan di sebuah daerah bernama Trinil. Nah, apa arti dari Pithecanthropus erectus? Yaitu Pithecan itu kera, tropus itu manusia, erectus itu tegak, maka diartikan manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini memiliki volume otak sebesar sekitar 750 sampai 1350 cc. Ya, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180. Kemudian badannya, posturnya sudah tegak. Kemudian memiliki gigi geraham yang besar. Kemudian rahangnya sangat kuat dari penemuan fosilnya, memiliki hidung tebal, memiliki tonjolan di dahi. Kemudian dahinya itu masih miring ke belakang, kemudian wajahnya menonjol. Bagian belakang juga masih menonjol. Nah, itulah Pithecanthropus erectus. Nah, selanjutnya adalah Homo wajakensis. Ini masih ditemukan oleh Eugene de Bois. Nah, Homo wajakensis berarti Homo itu sama, wajakensis itu Jawa. Berarti spesies manusia yang sama seperti manusia zaman sekarang yang ditemukan di Pulau Jawa. Nah, itu Homo wajakensis. Nah, memiliki ciri fisik yang pertama adalah memiliki volume otak 1600 cc. Nah, kemudian memiliki hidung yang tebal, dahinya miring. Jadi tidak menonjol seperti ini di dahi ini atasnya, tapi miring ke belakang. Kemudian pipinya menonjol, ada tonjolan di pipi. Kemudian tinggi badannya sekitar 130 cm sampai 210 cm. Nah, antara jarak hidung dan mulut itu agak sedikit jauh seperti ini. Nah,
Kemudian Wajakensis juga memiliki badan yang tegak. Nah, itu ciri dari Homo wajakensis. Nah, selanjutnya adalah penemuan dari von Koenigswald, yaitu Pithecanthropus soloensis ya. Nah, dari namanya ini, Pithecanthropus soloensis ini jelas ditemukannya adalah di aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, diartikan manusia kera yang berasal dari Bengawan Solo. Nah, memiliki beberapa ciri fisik. Yang pertama adalah memiliki gigi geraham yang sangat kuat, hidungnya lebar, kemudian dagunya ini masih belum menonjol, jadi tidak ada dagu, kemudian tonjolan di kening, di sini sebelah sininya. Nah, kemudian volume otak sekitar 750 cc sampai 1350 cc. Nah, kemudian badannya memiliki badan yang tegap, kemudian tinggi badan sekitar 165 cm sampai 180 cm. Nah, itu Pithecanthropus soloensis yang ditemukan oleh von Koenigswald. Nah, selanjutnya ada sebuah penemuan baru dari gabungan peneliti Indonesia dengan sebuah universitas di Inggris tahun 2003, yaitu Homo floresiensis. Nah, dari namanya ini jelas bahwa manusia purba ini berasal dari Flores ya, Pulau Flores. Nah, ini ditemukan di sebuah gua yang bernama Gua Liang Bua. Waktu hidupnya diperkirakan 12.000 tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri fisiknya yaitu kepala dan badan kecil, lebih mirip ke kera. Kemudian memiliki volume otak yang kecil, jauh lebih kecil, yaitu 380 cc. Kemudian rahangnya menonjol. Kemudian dahinya sempit, kecil karena volume otaknya kecil. Kemudian berat badan sekitar 25 kg. Kemudian tinggi badan sekitar 1,6 meter. Nah, itulah mungkin beberapa penemuan. Ada 5 penemuan di Indonesia yang sangat penting. Yang pertama Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Pithecanthropus soloensis, kemudian ada Homo floresiensis. Nah, itu beberapa penemuan penting yang ditemukan di Indonesia mengenai manusia purba. Nah, kalau kita lihat manusia purba yang temukan di Indonesia ini memiliki ciri fisik seperti itu. Nah, sedangkan dari volume otak monyet itu rata-rata sekitar 450 cc. Sedangkan manusia zaman sekarang, manusia normal sekarang yaitu sekitar 1200 cc sampai 1500 cc. Nah, diibaratkan tingkat kecerdasan manusia purba dibandingkan dengan manusia sekarang diukur dari volume otaknya. Nah, itu kita mengenal manusia purba. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada yang pernah dengar lagu ini? Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, pasti sudah pernah dengar lagu itu tentang nenek moyangku seorang pelaut. Apakah benar nenek moyang kita adalah seorang pelaut? Nah, kita buktikan melalui teori-teori masuknya leluhur bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ada teori Porto Melayu. Porto Melayu ini diartikan Melayu tua ya. Jadi lebih awal datangnya, yaitu sekitar 3000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, manusia purba ini berasal dari Yunan, dari sebuah provinsi di Cina. Jadi di Yunan melakukan perjalanan sampai ke Indonesia. Nah, ketika itu mereka membawa budaya Neolitikum, yaitu membawa batu-batu yang sudah dihaluskan. Nah, manusia purba ini ketika itu memiliki beberapa ciri fisik, yaitu yang pertama rambutnya lurus, kemudian kulitnya kuning kecoklatan, kemudian memiliki mata yang sipit. Nah, itu ciri-ciri dari ras Porto Melayu yang datang ke Indonesia. Kemudian dilanjut ke gelombang selanjutnya, kedatangan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Nah, di sini kedatangan Deutero Melayu masih sama dari Cina. Kemudian mereka ini merupakan pelayar-pelayar yang sangat unggul. Nah, maka di sini terbukti bahwa
nenek moyang kita bangsa Indonesia adalah seorang pelayar atau seorang pelaut. Nah, Deutero Melayu ini membawa sebuah budaya baru, yaitu budaya logam. Nah, di sini masuk zaman logam di Indonesia. Nah, akhirnya antara Porto dan Deutero Melayu akhirnya saling membaur dan bergabung. Nah, yang selanjutnya ada ras Melanosoid. Nah, diperkirakan ras Melanosoid ini sudah menempati kepulauan Indonesia, khususnya di sebelah timur, itu sejak berakhirnya zaman es ketika 70.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini lebih lama lagi dari ras Porto dan Deutero Melayu. Nah, memiliki ciri-ciri fisik, yaitu yang pertama adalah berkulit hitam, kemudian rambutnya keriting, berbibir tebal, kemudian berbadan tegak, hidungnya lebar, kemudian tinggi badan itu sekitar 160 sampai 170 cm. Nah, itu ras-ras yang menempati wilayah Indonesia Timur khususnya, yaitu ras Melanosoid. Nah, sedangkan ras Porto dan Deutero Melayu ini yang datang selanjutnya berasal dari Cina. Nah, sampai sini dulu mungkin pembahasan materi kita tentang tadi yang pertama tentang mengenal manusia purba, yang kedua adalah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang masih di masa praaksara, ya, tentang pola kehidupan masyarakat praaksara. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.